Di sini saya akan menjelaskan tentang sinergisme untuk mencapai puncak menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Sinergisme memungkinkan penyatuan berbagai keahlian, pengetahuan, dan keterampilan dari individu-individu yang berbeda dengan menggabungkan kelebihan masing-masing anggota tim. Potensi untuk menyelesaikan tugas secara efisien dan inovatif meningkatkan secara signifikan. Dalam kerja sinergisme, pembagian tugas dilakukan berdasarkan keahlian sehingga waktu dan sumber daya dimanfaatkan dengan optimal. Proses kerja menjadi lebih cepat dan efektif karena setiap individu bekerja di bidang yang menjadi kekuatannya. Kerja tim sinergisme menciptakan lingkungan saling mendukung. Ketika satu anggota mengalami tekanan atau kegagalan, yang lain dapat memberikan semangat, ide, solusi, atau bahkan membantu langsung dalam melaksanakan tugas. Yang kedua ada kelemahan. Sinergisme yang tidak diimbangi dengan kedisiplinan dan tanggung jawab individu dapat menimbulkan ketergantungan yang berlebihan. Jika salah satu anggota tidak optimal, seluruh tim bisa berdampak. Perbedaan latar belakang, cara berpikir, atau keinginan untuk menonjol bisa memicu konflik dalam tim. Ego yang tidak terkontrol dapat menghambat kerja sama yang sehat dan merusak sinergi. Tanpa sistem komunikasi yang baik, sinergisme justru bisa menjadi hambatan, kesalahpaham, informasi yang tidak sampai, atau adanya keterbukaan bisa merusak tujuan bersama. Yang ketiga ada peluang. Kolaborasi yang sinergis membuka peluang lahirnya ide-ide baru karena berbagai perspektif disatukan. Ini menciptakan solusi yang lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan. Tim yang mampu bekerja secara sinergis cenderung menunjukkan kinerja tinggi. Hal ini bisa meningkatkan reputasi organisasi dan membangun kepercayaan dari pihak internal maupun eksternal. Melalui sinergisme, setiap individu memiliki kesempatan untuk belajar dari yang lain. Hal ini meningkatkan kapasitas dan memperluas wawasan yang berguna untuk mengembangkan pribadi dan profesional. Yang keempat, ada ancaman. Tidak semua individu dalam tim memungkinkan memiliki tingkat komitmen yang sama. Hal ini dapat menciptakan tidak keseimbangan dan mengancam tercapainya tujuan puncak yang diharapkan. Tanpa pembagian kerja yang jelas, sinergisme bisa berubah menjadi tumpah tindih pekerjaan. Ini dapat menyebabkan kebingungan, inefisiensi, dan bahkan konflik peran. Dalam konteks organisasi, sinergisme terkadang memerlukan kerja sama dengan pihak luar. Ketergantungan terhadap mitra eksternal yang tidak konsisten bisa menjadi ancaman dalam proses pencapaian target. Jadi kesimpulannya, melalui analisis SWOT kita dapat melihat bahwa sinergisme adalah kunci strategis untuk mencapai puncak. Namun keberhasilannya sangat tergantung pada bagaimana kekuatan dikelola, kelemahan diminimalkan, peluang dimanfaatkan, dan ancaman diantisipasi. Sinergisme bukan hanya kerjasama biasa, melainkan kerjasama yang terarah, terencana, dan saling melengkapi demi mencapai keberhasilan yang tidak dapat dicapai secara individu. Untuk benar-benar mencapai puncak, sinergisme harus ditanamkan sebagai nilai budaya dalam tim atau organisasi dalam bentuk komunikasi terbuka, kepemimpinan kolaboratif, dan komitmen bersama terhadap tujuan yang besar.